Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang strategi bisnis unit ya. Silakan Pak Maruji, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya Pak, sambil nunggu yang lain Pak. Ya, siap. Terkait dengan tadi Pak, teori Michael Porter Pak. Ya. Jadi kami akan mendiskusikan tentang praktek kami di perusahaan Pak. Ya. Memang agak rumit. Tapi ini bagus untuk bahan diskusi maupun bahan pembelajaran Pak. Begini Pak, terkait dengan strategi unit bisnis. Jadi kami atau saya kan di PT Berantas Habipraya Pak. Ya. Itu bergerak di bidang jasa konstruksi yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Jadi kami itu memiliki beberapa unit bisnis. Sebut saja untuk kasus ini Pak, ada 2 Pak. Satu divisi gedung, unit divisi gedung yang membangun gedung-gedung bertingkat apartemen dan selanjutnya, di mana kami sudah memiliki kompetensi yang tinggi Pak, pasarnya cukup luas, kompetensi kita keunggulan bersaing juga tinggi Pak. Tapi di sisi lain kami punya divisi yang relatif baru Pak. Tapi sudah lama juga sih. Ini mungkin 6 tahun 7 tahun Pak udah berdiri. Hanya memang namanya divisi beton Pak. Divisi beton. Tadi divisi gedung dan divisi beton. Divisi beton ini Pak, singkat cerita memang dari segi kualitas rendah Pak. Rendah. Dan juga celakanya dari segi biaya itu biayanya tinggi. Harga pokok produksinya tinggi Pak. Iya betul. Lah, akhirnya begini jadinya. Memang setting awalnya, karena ini perusahaan masih relatif baru divisi yang beton ini Pak, ada muncul kebijakan direksi BUD bahwa harus dibantu oleh divisi gedung. Artinya apa? Harganya tuh dinaikkan Pak. Jadi ada semacam transfer pricing-nya. Supaya nanti HPP-nya tertutupi oleh dengan laba. Karena kan HPP-nya tinggi, kalau menjual dengan harga yang pas, harga pasar Pak, tentunya kan nggak bisa, akhirnya di harga yang lebih tinggi dibeli dalam oleh proyek di lingkungan korporasi Pak. Tetapi divisi gedung tidak mau Pak Arsi. Karena apa? Loh, kalau saya beli harga tinggi, mendingan saya beli di luar. Nanti divisi kami rugi. Nah ini Pak, trade off tarik menarik antar divisi jadi problem bagi korporasi. Karena apa? Kalau divisi gedung nggak mau beli di harga tinggi dengan cara menolong mensubsidi, pasti akan rendah Pak, nggak kuat bersaing di luar. Karena kualitasnya juga bagus, harganya juga nggak bisa lebih rendah di luar. Tapi di sisi lain Pak Arsi, kalau divisi gedung membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar dengan kualitas yang anggaplah lebih rendah, jadi masalah Pak. Karena apa? Keuntungan atau profit di divisi gedung menurun. Nah ini menjadi bahan diskusi, bahan exercise yang sangat rumit di kantor Pak. Akhirnya timbul ide karena divisi gedung nggak mau mengeksekusi, takut di audit BPK juga Pak. Mengapa Anda membeli beton kalau lebih tinggi dari harga pasar? Wah ini ada korupsi dan sebagainya. Akhirnya memang nggak bisa Pak. Iya. Kalau di pasaran, kalau bersaing, kualitasnya rendah, harganya memang kalau kita tender-tender pasti lebih tinggi. Kalau dipasarkan rugi. Nah akhirnya gini Pak, muncul ide, kalau begitu di tadi apa likuidasi Pak ya? Sudah likuidasi. Dikonsultasi karena apa? Divisi beton tidak bisa mensukseskan strategi korporasi untuk meraih keuntungan yang ditargetkan. Nah, cuma gini Pak, ketika kita bicara rasionalisasi, bicara penutupan unit basis, itu social cost-nya tinggi Pak. Iya. Wah, akhirnya sekarang ngambang Pak. Jadi mati apa? Hidup enggan, mati tak hendak gitu Pak. Seperti itu. Jadi ya akhirnya kami ya jalan di tempat. Beton kami sendiri kapasitasnya hanya berapa persen Pak. Karena kalau menjual keluar rugi, menjual ke dalam divisi gedung nggak mau beli harga tinggi, nanti dikira keuangan negaranya rugi karena Anda beli tinggi. Ini kira-kira bagaimana Pak? Kalau mau nutup usaha juga sosial cost-nya tinggi. Tidak semudah yang kita bayangkan. Nanti juga membebani korporasi Pak. Harus mudah-mudah karyawan, pesangon yang tinggi. Ini Pak, yang memang kadang-kadang sulit Pak. Gimana Pak? Untuk panduan kami dalam nanti membuat semacam usulan kepada direksi Pak. Terima kasih Pak. Itu memang sesuatu yang sekarang rumit ya. Rumit Pak. Pada posisi BUMN ya. Betul. Nah, BUMN sendiri itu kan sebetulnya menciptakan unit usaha itu untuk menampung kepentingan tenaga kerja. Iya, termasuk itu Pak. Banyak tenaga kerja yang ada itu tercipta karena kondisi situasi politik. Ini yang membebani. Itu yang kemarin saya katakan di dunia ini yang antara eksekutor dan
legislator itu masuk ke dalam menjadi satu dan berpengaruh terhadap sistem perekonomian itu hanya Cina dan Indonesia. Selain itu seperti di Malaysia, yang saya tahu ya, apalagi di Vietnam itu enggak ada. Taiwan ya itu diberikan Ya, Pak. Kewenangan penuh, keputusan pengembangan bisnis itu harus benar-benar didasarkan pada aspek studi kelayakan dan profitabilitas. Jika ternyata pengembangan bisnis itu tidak menciptakan profitabilitas, tidak ada kelayakan bisnisnya, ya jangan diwujudkan. Tapi beda di Indonesia itu memang kondisinya. Sudah terlanjur Pak, sudah terlanjur nih. Nah, kondisinya kalau sudah terlanjur seperti itu, maka pilihannya kan tadi ada dua, Pak. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dalam situasi yang seperti itu, sudah jelas bahwa perusahaan tidak bisa bermain pada skala besar. Perusahaan bisa bermain pada skala kecil, sebagaimana berarti segmennya terbatas. Ketika kita bermain pada segmen terbatas, maka kita harus memilah-milah. Yang pertama kita menginventarisir dulu segmentasi pasar kita, kemudian kita pilah-pilah, kita kelompokkan. Nah, salah satu upaya pengelompokannya misalnya, mana konsumen yang peka terhadap harga, itulah yang kita akan buat strateginya pasti pada cost leadership. Jadi kita harus mencari biaya yang lebih murah, ya kan? Dan mana konsumen yang dia itu sebetulnya peka terhadap kualitas. Nah, ini bisa dijadikan sebagai cash cow perusahaan, ya kan, dengan menciptakan keunikan-keunikan. Nah, terkait pada bangunan, building dan lain sebagainya, ini persoalannya kan regulator dengan kepentingan regulator A dengan kepentingan regulator B berbeda. Salah satu contoh tadi, kepentingan regulator BUMN menginginkan perusahaan yang mampu mensubsidi anak perusahaan yang tidak mampu. Ya, betul. Tapi kepentingan regulator B, dia menginginkan sebuah efisiensi, ya kan, sebuah objektivitas di dalam usaha. Kenapa kalau mahal kok dibeli ya gitu? Iya, itu yang dimasalahkan itu. Makanya banyak kenapa para pembuat komitmen, pejabat pembuat PPK, pejabat pembuat komitmen itu seringkali mundur gitu. Karena dia dihadapkan pada situasi yang dilema seperti itu. Nah, salah satu caranya ya mau tidak mau apa yang terjadi di Telkom, Pak. Jadi yang terjadi di Telkom itu anak perusahaannya justru seperti Telkomsel, itulah yang kemudian dia menciptakan sebuah unit bisnis yang baru, diversifikasi yang baru, yang tingkat keuntungannya memang cukup besar sehingga bisa menutupi kerugian dari anak-anak perusahaan yang lain secara korporasi. Jadi mungkin yang bisa dilakukan yang pertama adalah kalau kita sudah sadar bahwa beton ini tidak bisa, biaya produksinya tidak bisa murah, tidak bisa turun lagi, maka yang dilakukan adalah ya otomatis ini pemindahan karyawan ke unit bisnis yang lain. Jadi harus diciptakan unit bisnis baru lagi untuk memindahkan karyawan baru lagi, karyawan yang existing di unit beton ke unit yang baru itu. Tapi targetnya bukan untuk ekspansi atau profitabilitas. Targetnya adalah stabilitas, Pak. Stabilitas, Pak, ya. Bisa running, bisa jalan, bisa membiayai sendiri cukup. Targetnya bukan untuk untung. Itu yang harus dilakukan. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan adalah mendirikan subkontraktor, Pak. Lah subkon ini nanti bekerja sama dengan subkon swasta. Entah bagaimana caranya kamu supaya nanti bisa menyisihkan tingkat keuntungan yang itu bisa membiayai anak perusahaan itu tadi. Nah, subkonnya nanti bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi saya pikir saya tidak bisa sebutkan ya, ada beberapa kasus seperti itu, tapi saya tidak bisa sebutkan perusahaannya. Akhirnya strateginya dia melakukan seperti itu.
Jadi salah satu contoh, Ya, ya ya. kebetulan juga sama Pak di divisi gedung, ya kan? Ketika dia divisi Ya. gedung, dia bangun mall. Lah, dia harus menggunakan anak perusahaannya. Nah, ini kebetulan anak Itu tadi. perusahaannya ini dipegang oleh bapaknya sendiri. Nah, kan dilematis. Kalau tidak, ya ini kan hampir sama kan sama kayak bapak itu. Tapi kalau beli dari anak perusahaannya ini, Harganya tinggi. yang punya bapak tinggi, jadi rugi, untungannya jadi berkurang. Nah, akhirnya kemudian dia melakukan sebuah cara, dihitung mana yang bisa disubkonkan. Nah, kemudian subkonnya ini disuruh kerjasama dengan bapaknya. Nah, keuntungan yang dari subkon itu disuruh untuk menutup kerugian dari divisi scaffolding yang dipegang oleh bapaknya itu. Oh, itu Pak ya. Salah satu Dari caranya itu, Pak. Iya, caranya begitu. Ya akhirnya memang mengurangi tingkat keuntungan gedung tapi tidak signifikan gitu loh Pak. Jadi keuntungan pihak pemilik gedung memang berkurang, tapi dengan adanya unit bisnis yang lain yang masih terkait dengan gedung, akhirnya bisa menutupi kerugian yang ada di divisi beton. Itu salah satu contohnya kalau saya melihat dari sisi konsep strategi bisnis unit yang diberikan oleh Michael Porter tadi. Jadi strateginya Bapak harus melakukan dua cara. Jadi menciptakan unit bisnis baru yang kemudian di situ strateginya ada pada fokus biaya atau fokus diferensiasi. Mungkin bisa diberikan masukan untuk Pak Marici. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Karena kalau menutup unit usaha itu sangat berat Pak, diskusinya panjang, Desi juga nggak bisa Pak itu Pak, berat. Ya. Tapi sementara kalau didiamkan membebani keuntungan perusahaan karena merugi terus Pak, setiap tahun merugi. Ya. Ya menciptakan divisi gedung juga nggak mau membeli karena tadi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti kami diskusikan lagi dengan rekan-rekan. Terima kasih Pak. Ya. Oke, banyak. Sama-sama Pak. Yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan? Jadi diskusi ini bisa jadi Anda yang memberikan sharing saran ke saya juga ya, karena kemampuan saya juga terbatas ya. Mungkin dari sisi teknis Bapak Ibu sekalian lebih memahami. Silakan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Ari Bimo? Pak Rosidi ini mana biasanya? Silakan Pak Rosidi. Belum Pak. Ya Pak Rosidi. Iya Pak. Ada yang mau didiskusikan Pak? Silakan Pak Rosidi. Oke, ya. Assalamualaikum Pak Rasi sama Pak Maki. Tadi saya melihat tadi ada beberapa ini ya pembelajaran pada hari ini gitu ya mengenai strategi bisnis ya. Tadi saya agak menggelitik mengenai ada satu strategi yang artinya dia harus berorientasi kepada pesaing gitu ya. Iya. Saya ya di satu sisi kan ada perusahaan itu memang fokus pada pelanggan gitu ya. Kemudian ini tadi dijelaskan oleh Pak Arasi tadi fokus pada pesaing gitu ya. Jadi saya melihat kalau di perusahaan-perusahaan bukan ya usaha mikro kecil ya. Mungkin kalau di perusahaan besar mungkin bisa dilihat seperti itu gitu ya. Cuman saya mau bertanya aja Pak Rasi, apa sih kalau di bisnis-bisnis yang tidak terlalu besar gitu, artinya yang di UMKM itu apakah memang harus memperhatikan atau mempertimbangkan strategi yang seperti ini atau gimana gitu ya? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua di sektor pemerintah gitu ya. Pemerintah itu sebenarnya sekarang kalau saya nanya perusahaan itu sudah terbuka begitu ya. Seperti dijelaskan tadi bahwasanya memang ada misalnya gini nih, ini kita nih orang pemerintah nih kan kita sebagai BPK gitu. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan itu yang masuk untuk bersaing atau berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan dari yang kita tawarkan begitu ya. Nah, apakah perusahaan-perusahaan yang masuk itu juga dia punya strategi yang seperti itu? Jadi artinya dia fokus pada pesaing dengan maksud bahwasanya dia harus menurunkan harga atau gimana begitu sehingga dia masuk tuh. Saya pernah ada perusahaan datang gitu ya. Jadi artinya kan masuk dengan harga yang rendah nih. Kemudian ketika dia menang
gitu ya. Jadi artinya kan fokus pada pelanggan ketika dia menang gitu ya, dan dia cari barang itu distributor, kiranya distributornya nggak mampu untuk memberikan harga yang sebegitu Ya, rendah, sehingga dia banyak. mencari sendiri ke apa namanya ke tempat barang yang diproduksi itu, sehingga dia melakukan semacam ada semacam black market atau segala macam. Apakah dengan kejadian yang seperti ini gitu ya, apakah strategi ini cocok untuk dilakukan, artinya secara keseluruhan itu Pak Resi ya. Ya. Karena ini itu tuh yang bisa saya bertanya aja sih. Demikian Pak Resi. Ya, itu bertanya sekaligus sharing, Pak. Ya. Iya. Kalau yang tadi yang saya maksudkan strategi bersaing yang kita fokusnya melihat pada pesaing itu kaitannya dengan benchmarking, Pak. Itu yang dilakukan oleh Cina. Ya ini tapi tidak apa-apa ini dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya bahwa sekarang kan tidak mungkin kita melakukan pengembangan produk itu yang benar-benar produk murni, produk asli. Rata-rata kan sekarang pengembangan produk itu sifatnya adalah modifikasi atau rekayasa. Salah satu kesuksesan Cina itu dia meneliti paten, Pak. Saya pernah tanya kepada beberapa ahli bagaimana. Jadi dia teliti paten, paten itu berakhirnya sampai kapan. Nah, sebelum berakhir kemudian dia memodifikasi sebuah produk yang sejenis yang kemudian dimodifikasi yang menghilangkan aspek patennya itu, kemudian didaftarkan, Pak. Jadi ketika nanti patennya yang bersangkutan berakhir, patennya dia sudah muncul. Patennya Cina itu sudah muncul. Makanya banyak produk-produk Cina itu yang kemudian digugat tapi menang. Karena dia sudah memenuhi aspek unsur-unsur yang bisa membedakan antara produknya dia dengan produk yang dicontoh. Jadi ada pembedanya. Jadi itu lebih dari sisi biaya kan jadi lebih murah gitu loh, untuk menciptakan suatu produk yang, dan kita tidak perlu melakukan awareness terhadap konsumen dengan biaya yang lebih besar karena konsumen kan sudah tahu itu produknya kan sejenis, hampir sama gitu. Ya sama kalau misalnya Cina itu punya otomotif, itu kan rata-rata kan produknya hampir mirip-mirip dengan produk yang hanya mungkin beda di desain, beda di dia menciptakan harga yang lebih murah karena dia sadar bahwa keunggulannya dia itu ada pada aspek biaya tadi. Itulah yang dijadikan Cina ini menjadi raksasa, dia menguasai hampir seluruh capital dunia gitu. Makanya ketika salah satu contoh sederhana aja, ketika Donald Trump kemudian rencana melarang Cina menggunakan Android, ternyata Cina sudah memiliki Android sendiri gitu loh. Sudah dia ciptakan sendiri dan dia sudah patenkan itu, kecolongan Trump. Nah, kayak gitu loh salah satu contoh. Lah, kaitannya dengan UKM, Pak. Saya pernah meneliti loh, Pak. Salah satu keunggulan toko kelontong itu ketika toko kelontong yang sustain, ya, ini kebetulan penelitian saya sendiri. Salah satu keunggulan daya saing toko kelontong yang sustainable dari sisi keunggulan cost leadership, dia itu menjadikan pesaing itu sebagai dasar untuk mencari produk barang murah. Jadi ada satu toko kelontong itu yang selalu update, dia evaluasi, dia keliling di saat Indomaret atau Alfamart yang ada diskon produk-produk. Lah itu dia beli, Pak. Dia beli kan pasti harganya lebih murah gitu loh. Dia beli pada saat itu kan tidak ada batasan. Ini karena Indomaret sama Alfamart sekarang sudah tahu ternyata dia dijadikan sebagai rujukan oleh toko kelontong untuk mencari barang murah. Makanya sekarang kan pembelian dibatasi. Pada saat saya meneliti itu kan pembelian belum dibatasi. Hypermart pada saat itu yang murah apa, produknya Giant apa, itu dibeli sama toko kelontong. Sehingga harganya jauh lebih murah kan. Nah, ketika dia jual nanti karena rata-rata promo diskon murah di Indomaret ataupun Hypermart itu kan berbatas waktu paling 2-3 hari kan. Nah, harga jual dia jauh. Akhirnya ketika dia membeli dari Hypermart atau Indomaret atau Alfamart tadi, harga jual kita ketika nanti mereka sudah tidak melakukan promo diskon,
itu jauh lebih murah daripada Alfamart, daripada Indomaret. Ya. Itu salah satu contoh mungkin yang dimaksud dengan strategi daya saing dengan melihat pada aktivitas yang dilakukan oleh pesaing gitu. Jadi bisa juga dilakukan oleh UKM, ya kan? Dan salah satu contoh juga bahwa UKM itu harus menyadari radius segmennya. Jadi kalau toko kelontong itu hasil riset saya, dia tidak bisa melebihi radius 2-3 km, Pak. Jadi justru yang efektif itu 1 km. Jadi 1 km itulah yang kemudian dibangun segmentasi sebagai segmentasi pasarnya. Kemudian tingkat keunikannya itu adalah dibangun personal touch tadi, diferensiasi. Jadi strategi diferensiasinya toko kelontong biasanya itu kalau kamu beli di tempat saya, kamu bisa ngutang, ya kan? Kamu bisa saya kirim deliverynya gratis. Atau biasanya kalau ibu-ibu, kamu bisa sambil ngerumpi. Nah itu personal touch yang tidak mungkin ada pada Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Itu toko kelontong bisa eksis juga. Ada di tempat saya itu toko kelontong justru tingkat keuntungan dan omsetnya itu juga. Tapi ya itu tadi, dengan catatan dia menghitung radius radius skala ekonominya. Nah, ketika dia menciptakan radius skala ekonomi yang lebih besar, membuka cabang-cabang lagi, biasanya bangkrut toko kelontong. Karena dia akan kalah strategi dengan yang dimiliki oleh Alfamart maupun Indomaret. Jadi memang ya skala ekonominya kecil. Karena memang segmennya dia terbatas. Makanya di dalam strategi bisnis unit, toko kelontong itu masuk pada fokus tadi. Jadi dia harus mengalami segmen terbatas, fokus pada pelanggan itu, dilayani secara baik, baik itu dari sisi cost leadership-nya maupun dari sisi diferensiasinya. Mungkin itu Pak Rasidi, ya kan? Ada yang... Ini satu lagi Pak, ya. Pak Rasidi. Apakah masuk dalam teori bisa misalnya gini nih, ada sekelompok, jadi perusahaan itu dia membuat sesuatu itu atas permintaan aja, permintaan konsumen gitu ya. Jadi kalau seandainya konsumen, apakah ini bisa menjadi sebuah strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan seperti competitive advantage, ya artinya keunggulan dalam persaingan atau gimana gitu ya Pak Rasi ya. Perusahaan yang nggak tahu juga ya, perusahaan yang pingin eksis dari sisi itu tuh. Jadi dia untuk mendapatkan pelanggan, sehingga pelanggan yang kecil itu apa keinginannya dia sediakan gitu ya, sehingga mau tidak mau dia keluar dari patternnya dia gitu perusahaan. Apakah bisa sebagai strategi menguntungkan bagi perusahaan itu atau gimana itu aja Pak Rasi. Bisa juga Pak, karena lingkup yang dilayani itu terbatas, maka dia bisa melakukan yang namanya personal touch kan. Jadi layanannya bersifat personal, spesifik. Ini pernah terjadi di UKM Tas Tanggulangin. Ya, dia menciptakan desain-desain khusus yang hanya sesuai permintaan, sehingga harga sasnya memang jadi mahal, 5 juta, 10 juta, ini UKM ya kan. Kemudian dia pada saat itu menyatakan bahwa produk ini hanya untuk Anda, jadi dia tidak akan menciptakan produk ini untuk orang lain. Nah, tapi kadang-kadang namanya UKM ini dia tidak konsisten, ya kan? Sehingga ternyata suatu ketika ada sebuah customer, dia melihat ternyata tasnya juga dipakai oleh orang lain. Langsung sama dia, tasnya dikasihkan sama pengemis. Saking marahnya pelanggan itu. Ya, janjinya katanya hanya saya yang punya ini, sehingga saya beli mahal. Ternyata ada orang lain juga yang pakai. Jadi UKM itu biasanya konsistensi. Beda kayak Mercedes ya. Iya. Jadi konsistensi di dalam menjaga jaminan tadi itu dia rendah gitu loh. Jadi sebetulnya diferensiasi itu juga bisa diciptakan dengan cara kita menjamin produk itu gitu loh.
Ya sama juga kemarin saya cerita bahwa saya ini punya toko langganan laptop yang beli laptop itu akhirnya saya cenderung kalau nggak kepepet saya nggak beli baru, saya beli second di toko itu gitu loh. Kenapa? Karena dia memberikan layanan personal yang menurut saya melebihi ekspektasi saya. Dia tidak pernah ketika saya beli itu dia tidak pernah mengatakan dia memberikan saya garansi. Tidak pernah. Tapi ketika saya ada keluar, saya datang ke dia sama sekali tidak mencas saya gitu. Nah, itu kan akhirnya membuat ekspektasi saya jadi tinggi terhadap dia gitu. Orang ini tidak janji tapi perilakunya menjamin menjamin produknya itu dia servisnya bagus gitu. Suatu ketika juga ketika saya bosen ya karena produk teknologi ini salah satu produk aksesoris dan hasil penelitian juga menunjukkan kalau produk aksesoris itu life cycle-nya itu 1 bulan. Nah, ketika saya bosan dan ada kepingin ganti laptop yang lain, saya tukar tambah di dia. Itu turunnya juga tidak jauh, tidak banyak gitu. Turunnya harga laptop saya itu sekitar cuma 25%, jadi masih dihargai kurang lebih 75%. Nah, itu yang kemudian akhirnya ekspektasi saya jadi lebih ekspektasi saya itu apa yang diberikan oleh toko tadi itu melebihi ekspektasi saya. Akhirnya saya jadi pelanggan absolutnya dia gitu. Itu salah satu contoh. Jadi usaha kecil juga bisa melakukan strategi diferensiasi dengan cara-cara seperti itu. Nah, setelah saya coba, saya cek, dia ternyata memang fokusnya pada servis, ya kan? Toko itu fokusnya pada servis, sehingga ketika dia menjual produk itu biasanya produk-produk yang dalam tanda kutip yang memang dijual murah oleh pelanggan, tapi dia bisa selesaikan itu dengan baik. Jadi mungkin itu Pak Presidi. Ada yang lain? Kasih, Saya Pak. kepingin dengar Pak Teguh ini. Pak Teguh ini kalau ngerjakan tugas bagus-bagus ya. Saya ingin mendengarkan. Ya Pak, Pak Teguh. Saya ingin mendengarkan masukan, ya. Sharing-sharing Pak. Kita sama ini semua di sini. Monggo Pak Teguh, ada sharing yang terkait dengan strategi bisnis unit. Strategi bisnis unit ya Pak. Iya. Strategi bisnis unit mungkin kalau cerita sedikit yang di tempat saya Pak ya. Iya, silakan Pak. Kalau tadi yang masih sebenarnya sama dengan yang Pak Rosidi tadi yang terkait apakah misalkan suatu perusahaan itu bisa memproduksi yang hanya di apa namanya diminta oleh customer gitu Pak ya. Iya. Saya kira kalau dari sisi perusahaan manufaktur pun Pak ya yang kelasnya sudah menengah bukan UMKM, saya kira juga melakukan yang sama ya Pak. Jadi secara umum misalkan di tempat saya kalau kan produknya tisu ya Pak. Tisu itu kan orang menganggapnya ya tisu di mana-mana sama kan gitu ya Pak. Ya, tapi pada kenyataannya karena customer-nya itu adalah perusahaan juga, jadi belinya itu bukan tisu yang packaging yang kecil-kecil gitu Pak ya. Kalau tisu yang kecil-kecil packaging itu rata-rata kalau di Indonesia mungkin sama ya Pak. Jadi tisu Faisal itu kalau saya pernah cek coba saya beli di Indomaret itu coba saya cek itu rata-rata dari segi kualitas sebenarnya sama ya Pak. Jadi rata-rata tisu Faisal di Indomaret, Alfamart ya rata-rata itu semua. Jadi orang mungkin menganggapnya ya tisu sama aja. Tapi kenyataannya kalau untuk customer yang di luar negeri itu diferensiasinya itu sangat sangat beragam gitu Pak. Jadi produknya memang sama-sama tisu tapi diferensiasinya speknya itu kalau di breakdown dia akan sangat beragam, yang mulai dari tingkat ketebalannya itu sudah macam-macam Pak. Jadi customernya minta produk dengan berbagai macam ukuran dan sampai ketebalan milimeternya itu sangat berbeda. Jadi kenyataannya juga sama, harus diferensiasi karena permintaan customer-nya berubah-ubah setiap saat. Jadi harus rata-rata kalau misalkan tempat saya itu memproduksinya memang sesuai permintaan aja Pak. Jadi bahkan sering itu biasanya dikasih waktu hanya 1 minggu atau 2 minggu langsung ketika ada kontrak langsung diproduksi. Jadi nggak nyetok dalam jumlah yang banyak karena tadi itu permintaannya macam-macam terdiferensiasi sehingga ya otomatis akan menghemat kos juga. Itu satu ya Pak ya.
Kemudian yang terkait yang tadi Bapak sampaikan yang soal Cina, Pak, yaitu Ya, produk-produk Cina ya, ini untuk pengetahuan aja itu ya. memang menarik, Pak. Jadi mereka apa ya? Ya kita semua sudah tahu lah produk-produk Cina itu memang banyak sekali ya, yang dari segi harga murah-murah itu saya kira sangat banyak dan kalau menurut saya mereka itu sebenarnya kan bisa ya Pak memproduksi dengan kualitas bagus itu sebenarnya kalau mau bisa. Cuma kalau saya lihat mereka memang cenderung apa ya menyasar pasar ekspor yang jumlahnya lebih banyak dan pakai harga yang lebih murah. Jadi sebenarnya mereka kalau ditanya bikin produk yang kualitas, saya kira bisa ya seperti produk kalau handphone di Indonesia mungkin yang sudah cukup berhasil barangkali Oppo ya. Ketika dia masuk, dia akan menghadapi stigma yang dalam tanda kutip agak negatif tentang barang-barang dari Cina yang katanya murah. Tetapi perlahan tapi pasti rasanya dia positioningnya sudah lebih bagus apa namanya ketika sudah produknya agak naik kelas sedikit ya. Jadi kalau dulu Oppo mungkin kelasnya harga 2 juta, 3 juta, sekarang kan sudah ya agak mulai naik kelas. Cuma satu yang mungkin agak menarik, Pak, dari sisi produk China ini, Pak ya. Mereka itu kalau kita baca di media ya, salah satu kebijakan dari pemerintah Cina untuk mendorong ekspornya ini adalah mendevaluasi mata uang yuan mereka, Pak. Jadi Bank of China ini kan ya beberapa kali menetapkan menetapkan batas minimum untuk yuan. Jadi memang sengaja dalam tanda kutip yuannya dibuat melemah supaya pasar ekspornya lebih produk ekspornya bisa lebih murah gitu. Sehingga dia memang marginnya per produk mungkin akan tipis karena produknya lebih murah, tapi dia mengejar volume yang lebih besar. Nah, barangkali mungkin bisa ada pertanyaan Pak. Barangkali praktek seperti ini itu kalau dari segi strategi bisnis itu seperti apa Pak ya? Sengaja membuat murah tapi main volume banyak itu kalau pada prakteknya, kalau teorinya kan ya kita pasti tahu seperti itu. Kalau prakteknya itu kalau di Indonesia atau negara lain yang selain Cina barangkali bagaimana Pak peta persaingan perusahaan-perusahaan yang kira-kira strateginya seperti ini. Terus kalau misalkan dapat kompetitor yang mainnya pakai cara seperti ini, kira-kira itu gimana Pak cara strateginya untuk dalam tanda kutip ya melawan dominasi perusahaan yang strateginya seperti ini Pak? Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Bagus sekali itu pertanyaannya Pak Teguh. Bagus dan susah menjawabnya. Tapi saya kebetulan pernah ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia juga. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa saya lihat di sana, bisa saya kutip ya. Salah satu contoh ketika kita menghadap, jadi memang kenapa Cina itu menurunkan nilai mata uangnya? Sebetulnya itu tidak hanya sekedar untuk supaya harga ekspornya nanti jadi lebih murah, tapi juga untuk membuat supaya supaya negara bisa membayar upah lebih murah di daerahnya. Jadi salah satu contoh sekarang kalau misalnya contohnya Indonesia kalau mau meniru praktek Cina ya gampang saja didevaluasi aja mata uangnya. Kan gajinya kan tetap segitu, tapi kan tidak ada protes. Ya kan? Nah, ini yang kesalahan kita kan gini, masyarakat kita ini harusnya disadarkan itu. Jadi kalau misalnya pemerintah menggunakan metode sama kayak Cina, misalnya upah minimumnya 5 juta tapi kemudian nilai mata uangnya didevaluasi sampai 25% atau 50%, kan jadi sebetulnya beban negara kan jadi lebih ringan dibandingkan dengan ketika tanpa devaluasi itu. Jadi itu strategi Cina. Tapi karena Cina ini kan negara otoriter, jadi ya bisa melakukan pola-pola begitu. Kalau di kita ini ya nanti bisa demo dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi pesaing dengan cara seperti itu. Jadi Cina itu kan dia bermain pada aspek yang luas. Jadi strateginya kan pasti dia kepemimpinan biaya atau cost leadership karena dia memang berfokus pada bagaimana menciptakan biaya produksi yang lebih murah sehingga dia dari sisi harga itu dia bisa menguasai, dia bisa lebih murah daripada pesaing, ya kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika kita menghadapi pesaing dengan model begitu,
ya kita bermainnya ya pada fokus, Pak. Pada fokus. Nah, kita pilah-pilah lagi konsumen. Ya, kita bisa fokus pada biaya atau fokus pada diferensiasi. Salah satu contoh seperti hasil penelitian saya, karena saya ngomong lebih banyak kalau misalnya perusahaan besar itu dia punya skala ekonomi yang lebih kuat ya. Tapi kalau kita ngomong UKM ini kan kondisinya serba terbatas ya. Tapi ketika saya melakukan sebuah penelitian, UKM itu ternyata memiliki cara-cara yang tidak bisa dilakukan oleh pesaingnya. Salah satu contoh misalnya toko kelontong. Dia punya personal touch yang bagus. Jadi dia membangun hubungan kekerabatan yang baik. Bahkan kalau intinya bahasa Jawanya, kalau beli di tokonya dia bisa tahu info satu kampung. Bisa tahu info ini, info itu, dan lain-lain. Bisa ngerumpi, ya kan? Bisa saling juga bertukar pendapat. Bisa cerita keluarganya, anaknya, atau something lah. Tapi ketika di Indomaret, di Alfamart, kemudian di Hypermart, dia tidak bisa melakukan itu. Nah, ini hal-hal yang seperti yang tidak bisa dilakukan pesaing, itulah yang harus dilakukan sebagai konsep diferensiasinya. Caranya seperti itu, ya kan? Dan ini banyak dilakukan ketika kita ngomong aspek keputusan pembelian. Justru keputusan pembelian itu yang dilakukan oleh konsumen itu kan, makanya katanya di dunia, katanya Hermawan Kertajaya, sekarang eranya new wave marketing ya. Jadi gelombang marketing itu luar biasa karena perubahan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika dia menghadapi konsumen, menghadapi pesaing yang secara strategi cost leadership sulit untuk dikalahkan, ya kemudian itu yang akan kita lakukan adalah dengan cara bagaimana kita menciptakan suatu strategi yang tidak bisa dilakukan oleh pesaing kita. Jadi contohnya kalau UKM tadi personal touch, itu personal touch yang tidak bisa dilakukan oleh Indomaret maupun Alfamart maupun Hypermart, itulah yang membuat toko-toko kelontong itu menjadi masih bisa lebih eksis dalam situasi persaingan yang ketat seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin banyak sekali ini yang kadang-kadang kan kalau kita melihat harga jual toko-toko kecil itu jauh lebih mahal dibandingkan toko Indomaret. Kemudian setelah saya tanya, nah, kenapa kok masih Anda membeli di toko ini? Ya karena ternyata di toko kelontong tersebut menawarkan bisa bayar belakangan, tak apa-apa lebih murah tapi saya bisa ngutang. Salah satu contoh itu diferensiasi yang dilakukan oleh toko kelontong, ya kan? Jadi mungkin ya kita menghadapi Cina dengan strategi cost leadership-nya yang luar biasa, ya kita strateginya kita lawan dengan cara fokus, kemudian mengklasifikasikan pesaing kita, mana pesaing kita, kemudian kita segmentasinya kita klasifikasikan mana pesaing yang peka terhadap harga ya, berarti kita layani dengan strategi yang terkait dengan harga. Kalau kita tidak bisa lebih murah ya bisa ngutang, misalnya contohnya seperti itu, tapi dengan jaminan tertentu. Atau kalau kita misalnya bersaing dari sisi keunikan, contohnya dari sisi pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh pesaing yang memiliki keunggulan dari sisi cost leadership yang luar biasa seperti itu, ya personal touch itu bisa kita jadikan sebagai dasar. Ya salah satu contoh meskipun dalam situasi di mana krisis ekonomi yang luar biasa seperti ini, negara-negara seperti Vietnam itu masih bisa steady, kemudian Taiwan itu juga bisa steady karena dia punya personal touch yang luar biasa, ya kan? Dia bisa